Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, saat ini saya akan kembali mereview jurnal nasional dan internasional. Pada jurnal ini, saya akan mengambil bidang yaitu bidang perpajakan. Yang pertama, kita akan mereview jurnal nasional. Nah, judul dari jurnal ini adalah Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ini berasal dari Tax and Accounting Review. Jurnal ini berasal dari tahun 2014 yang penulisnya adalah Jessica dan Agus Arianto Tolli. Nah, langsung saja ya guys, pada latar belakang jurnal ini memiliki kelebihan yaitu sudah disertakan kutipan yang menjadi pendukung penjelas dari topik yang diangkat pada jurnal ini. Penulis juga sudah mencantumkan beberapa penelitian yang menjadi perbandingan terhadap penelitian ini. Namun pada latar belakang ini memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapat fenomena pada latar belakang yang mendasari penelitian tersebut dilakukan, serta masih ada beberapa kutipan yang jadul. Saran saya adalah sebaiknya penulis mengangkat fenomena untuk membuat suatu latar belakang, serta kutipan yang digunakan sebaiknya kutipan yang terbaru. Pada bagian kedua yaitu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Pada bagian ini memiliki kelebihan yaitu tinjauan pustaka sudah lengkap karena penulis menjelaskan satu persatu variabelnya serta mengembangkannya menjadi suatu hipotesis yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Namun, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis ini memiliki kekurangan, yaitu ada kutipan yang sangat jadul yaitu pada tahun 1972, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2014, sehingga isi kutipan yang dikutip mungkin sudah tidak berlaku lagi pada saat peneliti menulis jurnal ini. Saran saya adalah sebaiknya kutipan yang digunakan adalah kutipan yang terbaru. Pada bagian ketiga yaitu metode penelitian. Bagian ini memiliki kelebihan yaitu peneliti sudah menjelaskan dengan ringkas dan dapat dipahami. Namun metode penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu peneliti tidak menjelaskan jumlah responden yang dijadikan sampel beserta rumus apa yang digunakan untuk menentukan jumlah responden pada penelitian ini. Yang kedua adalah peneliti tidak menjelaskan indikator dalam menentukan perusahaan yang akan menjadi sampel. Saran saya pada metode penelitian ini, sebaiknya penulis memberitahukan jumlah responden dan indikator untuk menentukan sampling beserta rumus apa yang digunakan agar pembaca tidak kebingungan dalam membaca metode penelitian ini. Pada bagian keempat yaitu hasil dan pembahasan. Kelebihan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah peneliti sudah jelas hasil dari penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca melalui tabel serta penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Kemudian peneliti juga sudah membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya dan hipotesis yang dibuat pada bab sebelumnya juga sudah terjawab. Yang kedua adalah hubungan antar variabel juga sudah ditunjukkan oleh peneliti. Nah, pada bagian ini hasil dan pembahasan tidak memiliki kekurangan. Nah, kita masuk pada bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini memiliki kelebihan yaitu kesimpulan pada jurnal ini bagus karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitian tersebut yang ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Juga peneliti memberikan hasil yang signifikan dengan hasil peneliti sebelumnya, di mana peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian lain. Yang kedua adalah peneliti juga berani mencantum kekurangan dari penelitian ini, di mana banyak terdapat data yang tidak lengkap dalam penelitian tersebut, serta peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih melengkapi
data dari penelitian tersebut. Nah, pada kesimpulan tidak memiliki kekurangan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ke bagian yang kedua, yaitu review jurnal internasional. Judul dari jurnal internasional tersebut adalah The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance on Aggressive Tax Action. Nah, jurnal ini berasal dari Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019, di mana penulisnya adalah Imadi Pradana Adiputra, Dwi Martani, dan Iputu Hendra Marta Dinata. Langsung saja teman-teman, pada bagian latar belakang, jurnal ini memiliki kelebihan yaitu sudah didasari dari sebuah fenomena yang dimana adanya perbedaan antara landasan yang menyatakan bahwasanya perusahaan yang tidak melakukan corporate social responsibility harus bersedia menerima sanksi, sedangkan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian, dalam latar belakang ini juga sudah disertakan kutipan yang menjadi pendukung penjelasan dari topik yang diangkat pada jurnal ini. Penulis juga memberikan argumen yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang benar-benar penting dilakukan sehingga bermanfaat terkhusus bagi para investor. Nah, latar belakang ini tidak memiliki kekurangan. Nah, pada bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Pada bagian ini memiliki kelebihan, yaitu sudah lengkap karena penulis menjelaskan satu persatu variabelnya serta mengembangkannya menjadi suatu hipotesis yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Nah, namun penelitian ini pada bagian tinjauan pustaka memiliki kekurangan, yaitu ada kutipan yang sangat jadul, yaitu pada tahun 1976 dan 1983, sedangkan jurnal ini dibuat pada tahun 2019, sehingga isi kutipan yang dikutip mungkin sudah tidak berlaku lagi pada saat peneliti menulis jurnal ini. Nah, saran saya adalah sebaiknya kutipan yang digunakan adalah kutipan yang terbaru. Pada bagian metode penelitian, pada bagian ini memiliki kelebihan, yaitu peneliti sudah menjelaskan dengan lengkap dan jelas bagaimana penelitian ini berjalan beserta indikator untuk suatu variabelnya. Pada bagian ini tidak memiliki kekurangan. Nah, pada bagian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Kelebihannya adalah hasil yang dibuat oleh peneliti sudah jelas sehingga pembaca dapat mudah memahami dari tabel serta penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Kemudian, peneliti juga sudah membandingkan hasilnya dengan peneliti sebelumnya, dan hipotesis yang dibuat pada bab sebelumnya juga sudah terjawab. Yang kedua adalah hubungan antar variabel juga sudah ditunjukkan oleh peneliti. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan ini tidak memiliki kekurangan. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kelebihannya adalah yang pertama, kesimpulan pada jurnal ini sudah bagus karena peneliti sudah menjelaskan secara lengkap bahwa hasilnya adalah negatif. Yang kedua adalah peneliti juga berani mencantum kekurangan dari penelitian ini, di mana banyak terdapat data yang tidak lengkap dalam penelitian tersebut, serta peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih melengkapi data dari penelitian tersebut. Jurnal ini tidak memiliki kekurangan pada bagian kesimpulannya. Nah, teman-teman, begitu review jurnal nasional dan internasional dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.